Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5242 mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Tubuh masa lalu dan masa depan diam-diam muncul di belakang para ahli kosmos Agung Paramita. Dari jarak sedekat itu, orang-orang ini akhirnya merasakannya, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan, dan mengira itu salah satu makhluk dari kelompok mereka sendiri. Hanya satu orang yang berbalik untuk melihat. Anda. Mata orang itu membelalak saat melihat Luming, dan dia ingin berseru kaget. Diri masa depan menyerang, dan beberapa cahaya pedang melesat keluar dari antara alisnya. Ini adalah serangan jiwa. Serangan itu begitu cepat hingga melintasi angkasa dan mengenai orang-orang ini, termasuk orang yang menemukan mereka. Tubuh orang-orang itu bergetar, lalu mereka terjatuh tanpa suara. Mereka sudah mati, dan jiwa mereka dihancurkan oleh diri masa depan. Kemudian, diri masa depan melakukan hal yang sama dan pergi ke belakang beberapa orang lainnya. Ia menggunakan serangan jiwa dan menghancurkan jiwa mereka. Dalam waktu singkat, setidaknya 30 orang telah meninggal di kemudian hari. Pada saat ini, yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jumlah orangnya terlalu sedikit. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada mawar malam dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Namun, dengan lebih dari 30 orang yang hilang, perbedaannya terlalu besar. Tidak bagus. Ada suatu situasi. Beberapa orang berteriak. Menyerang. Diri masa depan itu berteriak pelan, dan dua lempengan batu muncul di tangannya. Dia melemparkannya keluar, dan formasi kedap suara segera menyelimuti seluruh area. Metode ini sangat umum di era terakhir. Diri masa depan terutama mengolah Qi. Akan tetapi, baik kultivasi Qi maupun jalur kultivasi lainnya, semuanya akan menjadi satu setelah mencapai timbal balik. Konvergensi asal pada akhirnya akan berubah menjadi energi asal, jadi tidak banyak perbedaan. Terlepas dari jalur kultivasinya, ada perbedaan besar di awal, tetapi tujuan akhirnya adalah mencapai asal-usul dan mengolah kekuatan asal-usul. Setelah itu, tibalah waktunya untuk melewati kesengsaraan abadi, mengetuk gerbang keabadian, dan menjadi abadi. Ada ribuan jalan Dao. Setelah mencapai timbal balik, selain perbedaan atribut kekuatan seseorang, hakikat jalan Dao seseorang tidak jauh berbeda. Ledakan. Ototnya menggembung, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, dan dia meninju dengan kedua tangannya. Kekuatan tinju itu sangat dahsyat saat menyerbu. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 ahli tubuhnya diledakkan, tubuh dan jiwanya hancur. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah pakar puncak timbal balik, tetapi mereka semua terbunuh dalam hitungan detik saat menghadapi diri mereka di masa lalu. Meskipun kekuatan tempurnya di masa lalu sedikit lebih lemah daripada dirinya saat ini, dia tetaplah monster yang tak tertandingi bagi orang lain. Tidak semua orang dapat memiliki akar asal tingkat tinggi. Membunuh. Diri masa lalu meraung dan berubah menjadi dewa kematian. Dia bertarung dan membunuh tanpa ada satu pun lawan. Setelah dirinya di masa depan mendirikan domain kedap suara, ia pun memulai aksi pembunuhannya. Serangan diri masa depan jauh lebih tenang, tetapi lebih berbahaya. Setiap serangan jiwa dapat membunuh tanpa jejak. Masa lalu dan masa depan bergandengan tangan dan memulai pembantaian. Setiap detik, beberapa orang terbunuh. Tentu saja, ada juga ahli di sini. Wah, dengan suara ledakan keras, seseorang bertukar pukulan dengan dirinya di masa lalu dan terhuyung mundur. Namun, dia tidak mati, tetapi hanya terluka. Pria ini sangat kuat dan seharusnya memiliki kekuatan pada peringkat asal. Tempat terakhir pada daftar asal dan tempat pertama pada daftar asal memiliki perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Selain itu, di masa lalu dan masa depan, mereka akan memiliki keterampilan di bidang yang berbeda. Mereka dapat bekerja sama dengan sempurna. Asyik, diri masa depan menggunakan serangan jiwa. Tubuh orang ini bergetar, wajahnya pucat, dan jiwanya bergetar. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, setiap pukulannya lebih ganas dari sebelumnya. Setelah beberapa pukulan, pria itu pun meledak. Ini adalah pembantaian yang sepenuhnya sepihak. Bahkan jika orang-orang ini membentuk formasi serangan gabungan, itu akan sia-sia. Yang satu menyerang jiwa, sementara yang lain membunuhnya secara langsung. Itu sempurna. Terlebih lagi,
Orang-orang ini masih harus menahan serangan ki jahat setiap saat, sehingga mereka tidak dapat menampilkan kekuatan puncaknya sama sekali. Berlari. Pada akhirnya, ketika tersisa lebih dari 20 orang, mereka ingin melarikan diri. Namun, bunga mawar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di segala arah. Setiap bunga mawar adalah senjata yang sangat tajam, menghalangi jalan mundur orang-orang ini. Kemudian, tibalah diri masa depan dan diri masa lalu. Nasib orang-orang ini sudah diputuskan. Tidak lama setelah itu, 20 orang yang tersisa semuanya dimusnahkan. Ada lebih dari 100 ahli di sini, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka semua telah mati di tangan masa lalu dan masa depan. Pada saat itu, mawar yang paling besar pun mekar dan 3 sosok keluar dari dalamnya. Mereka adalah mawar gelap, Kaisar Jianyi, dan Ling Heng. Namun, ketiganya tidak dalam kondisi baik. Kaisar Jianyi dan Ling Heng berlumuran darah. Mereka terluka parah dan aura mereka lemah. Adapun Night Rose, kondisinya tidak begitu baik. Wajahnya yang cantik pucat pasi. Napasnya tidak stabil dan naik turun. Ada luka tusuk mengerikan di bahunya yang sulit disembuhkan. Kalian adalah Lu Ming. Night Rose menatap kedua Lu Ming dengan kaget. Kaisar Jianyi dan Ling Heng serupa. Tubuh masa lalu dan masa depan jelas tampak seperti Lu Ming. Namun, aura sumber kehidupan berbeda. Mungkinkah itu ilusi orang lain? Kami adalah klon Lu Ming. Diri di masa depan tersenyum dan membuat alasan. Bagaimanapun, teknik membelah 3 mayat itu terlalu misterius. Itu juga merupakan kartu truf terbesar Lu Ming. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Menurut apa yang dikatakan kereta terbang itu, dia juga memperolehnya dari reruntuhan kuno. Itu seharusnya diciptakan oleh tokoh penting di tanah purba di era terakhir. Ketika kereta terbang diperoleh, ia telah kehilangan waktu terbaik untuk mengolahnya. Oleh karena itu, kereta terbang itu tidak mengolah teknik memotong 3 mayat, tetapi teknik rahasia purba lainnya. Tang Feng juga sama, dia tidak mengolah teknik membelah 3 mayat. Kembali ke planet induk klan naga, belati terbang diberikan kepada Lu Ming karena keadaan dan karena cocok untuknya. Faktanya, kereta terbang itu tidak memahami beberapa misteri mendalam dari teknik tersebut. Misalnya, kereta terbang tidak menduga kekuatan Trinitas akan meledak. Sebuah klon, Night Rose dan 2 orang lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana klon bisa begitu kuat? Mereka semua baru saja melihat pertempuran itu. Ayo cepat pergi. Untuk menarik perhatian Sue Sencang dan yang lainnya, tubuh utama, ku telah memasuki susunan tingkat asal. Sekarang ia terperangkap dalam susunan itu, kita harus pergi dan menyelamatkannya. Dao diri masa depan. Meskipun Lu Ming telah membuat persiapan untuk meninggalkan kota abadi tertinggi bersamanya, dia masih bisa memasuki kota abadi tertinggi jika dia tidak dapat menahan susunan tingkat asal. Tetapi dia takut kecelakaan. Aku punya cara untuk memusnahkan mereka semua, tapi aku takut, tubuh utamamu, juga akan terseret ke dalam ini. Tiba-tiba Night Rose berkata, kau punya cara untuk memusnahkan mereka semua. Baik diri di masa lalu maupun di masa depan sama-sama terkejut. Lubang langit jahat ini terbentuk setelah kematian makhluk Dao abadi. Lubang ini mengandung ki jahat dalam jumlah tak terbatas, dan sebagian besar berada jauh di bawah tanah. Hanya ada sedikit di permukaan. Aku punya cara untuk meledakkan ki jahat di bawah tanah. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan makhluk abadi biasa akan mati, apalagi ahli alam asal, kata Jiang Chen. Penjelasan tentang Mawar Malam. Bab 5243, Harta Karun Surgawi melarikan diri demi hidup mereka. Jika kita meledakkan ki jahat di bawah tanah, kita bisa membunuh musuh, tapi bukankah kita juga akan mati? Diri masa depan bertanya, wujud asliku adalah mawar pemakan surga. Ada ruang di dalamnya. Selama kau memasukinya, kau akan mampu mengisolasi aura jahat dan melindungi dirimu sendiri. Kuncinya adalah, tubuh utamamu juga akan diselimuti. Kata mawar hitam. Baiklah, mari kita lakukan itu. Tubuh utamaku punya cara untuk bersembunyi. Dao diri masa depan. Sekarang setelah dia memiliki kota abadi tertinggi, dia yakin bahwa dia bisa melawan roh jahat Ki. Baiklah, mari kita mulai persiapannya. Kita harus menunggu. Night Rose sangat tegas dan segera bertindak. Ia pergi ke suatu lokasi dan mengirimkan kekuatan ke dalam tanah. Setelah selesai, ia berpindah ke lokasi lain dan mengulangi trik yang sama.
Apa yang terjadi di sini, di luar lubang pembuangan jahat, Sue Senchang dan yang lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Itu terutama karena Lu Ming, Dandan, Gelembung, Dewa, dan mereka yang seharusnya ada di sana. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki masa lalu dan masa depan yang diam-diam memasuki gua jahat. Terlebih lagi, perhatian Sue Senchang dan yang lainnya sepenuhnya terfokus pada Lu Ming. Pada saat itu, masih terdengar suara gemuruh dari Tungku. Lu Ming masih melawan. Kekuatan Lu Ming jauh melampaui imajinasi Sue Senchang. Hal ini membuat wajah Sue Senchang menjadi jelek dan dia merasakan sedikit ketakutan. Jika saja Lu Ming tidak mengambil inisiatif untuk memasuki formasi kali ini, tanpa bantuan formasi tersebut, para ahli yang diundang oleh Sue Senchang mungkin tidak akan mampu mengalahkan Lu Ming. Dia telah mengundang banyak ahli papan atas kali ini dan awalnya sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ming bahkan jika dia tidak memasuki formasi tersebut. Sekarang, pikirannya bimbang. Akan tetapi, karena Lu Ming sudah terperangkap dalam susunan itu, dia pasti sudah mati. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, mawar malam kembali. Bersiaplah. Kalian masuklah ke ruang internalku terlebih dahulu. Mawar malam berubah menjadi bunga mawar besar dengan lubang hitam di kuncupnya. Kaisar Jianyi dan Ling Heng terbang lebih dulu. Kemudian, tubuh masa lalu dan masa depan pun ikut terbang masuk. Bangkit. Kemudian, mawar malam berteriak dengan suara rendah, dan energi hitam keluar dari tubuh bunga dan memasuki tanah seperti benang sutra. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah tiba-tiba berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Sue Senchang dan yang lainnya juga merasakannya, raut wajah mereka berubah, ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Namun, dia hanya bingung. Dia tidak akan membiarkan Lu Ming pergi begitu saja dan meninggalkan tempat ini hanya karena uang receh. Kalian, lihatlah sekeliling dan lihat apa yang terjadi. Sue Senchang memerintahkan bawahannya. Ya, beberapa sosok berkedip dan menghilang. Akan tetapi, tanah bergetar lebih hebat lagi. Begitu sosok-sosok itu pergi, aura jahat tak berujung keluar dari tanah. Ki jahat yang terkandung di bawah tanah terlalu luas, dan area yang dicakupnya sangat luas. Tempat di mana Sue Senchang dan yang lainnya mendirikan formasi itu awalnya bukan di lubang pembuangan kejahatan, jadi tidak banyak ki jahat. Namun ini hanya permukaannya saja. Energi jahat di bawah tanah beberapa kali lebih besar daripada energi jahat di permukaan. Pada saat ini, sejumlah besar ki jahat mengalir keluar dari tanah, menyelimuti Sue Senchang dan yang lainnya. Ah! Ah! Seketika, banyak orang menjerit melengking saat tubuh mereka terkorosi dengan cepat sebelum berubah menjadi abu. Tubuh dan jiwa mereka hancur total. Ada orang-orang dari dunia bawah dan cahaya suci kosmos besar. Bahkan susunan tingkat asal pun berguncang dan runtuh. Tungku yang menjebak Lu Ming juga runtuh. Aura jahat yang begitu pekat. Mungkinkah itu disebabkan oleh tubuh masa lalu dan masa depan? Sekarang, dia tergerak. Diri masa lalu dan diri masa depan baru saja memasuki jurang kejahatan ketika sesuatu seperti ini terjadi. Diri saat ini langsung memikirkan masa lalu dan masa depan. Ki jahat di bawah tanah terlalu padat dan kekuatannya mengerikan. Hanya dengan beberapa benturan, susunan tingkat asal yang didirikan Sue Senchang dan yang lainnya runtuh. Ki jahat yang pekat menyelubungi semua orang. Petik 1. Jeritan yang menyedihkan terdengar dan terdengar. Keberadaan yang saling timbal balik sama sekali tidak dapat menahan ki yang padat dan mengerikan itu. Mereka semua dimusnahkan olehnya. Tubuh Lu Ming saat ini tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya dan memasuki kota abadi tertinggi. Hanya ada sebuah kota mini yang mengambang di udara. Di lubang pembuangan kejahatan, malam bangkit dengan mantap menghalangi aura jahat. Setelah beberapa saat, hampir semua ki jahat di bawah tanah mengalir keluar dan menghilang di udara. Ki jahat di area ini menjadi sangat samar. Kota abadi tertinggi berkelebat dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Sayang, tak ada satupun tanda jiwa yang terbang di atas. Sayang sekali, orang-orang ini semua mati dalam ki jahat, bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa. Tunggu, Sue Senchang itu. Saat memikirkan hal ini, tubuh Lu Ming saat ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi agak jelek. Apakah Sue Senchang juga mati dalam ki jahat, tanpa meninggalkan jejak jiwa sedikit pun? Tanpa jejak jiwa Sue Senchang, bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa mereka telah membunuh Sue Senchang?
Asyik. Tiba-tiba, sebuah sosok melesat keluar dari suatu tempat di bawah tanah dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah Sue Senchang. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Sue Senchang tidak mati. Orang seperti ini memang memiliki banyak kartu truf. Kemampuannya untuk menyelamatkan hidupnya sangat kuat. Bahkan dalam ki jahat yang begitu ganas dan mengerikan, dia masih mampu bertahan hidup. Namun, dia jelas tidak dalam kondisi baik. Seluruh tubuhnya ditutupi beberapa lapis formasi tingkat asal yang terbaik, tetapi semuanya sudah compang camping. Senjata pertahanan surgawi tingkat asal teratas yang mengambang di sekujur tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Tubuh Sue Senchang sama seperti senjata-senjata dewa ini, compang camping, tidak ada satu bagian pun yang utuh. Auranya sangat lemah, dan dia hampir tidak berhasil menggunakan sisa kekuatannya untuk melarikan diri. Bagaimana bisa Lu Ming membiarkannya lolos? Dia menggunakan teknik asal-usulnya, dan sayap muncul di punggungnya. Dengan satu kepakan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Sue Senchang. Sue Senchang sudah terluka dan kecepatannya jauh lebih lambat dari Lu Ming. Tak lama kemudian, Lu Ming menyusulnya. Ekspresi Sue Senchang berubah. Dengan teriakan keras, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas Lu Ming. Dia tidak memohon belas kasihan. Dia tahu betul bahwa mustahil bagi Lu Ming untuk mengkhianatinya. Alam semesta prasejarah hanya dapat memasuki kembali Istana Matahari setelah dia terbunuh. Tidak peduli apapun syarat yang dia tawarkan, Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi. Dalam situasi saat ini, ia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk memperoleh kesempatan bertahan hidup. Jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin bisa melawan Lu Ming. Sekarang setelah dia terluka parah, kekuatan tempurnya jauh dari Lu Ming. Ledakan. Tombak panjang itu berubah menjadi pilar yang menopang langit dan menekan ke bawah, menghancurkan serangan Sue Senchang dengan satu gerakan dan membombardir tubuh Sue Senchang. Senjata dan armor dewa tingkat asal yang rusak di sekitar Sue Senchang semuanya hancur berkeping-keping. Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya tercabik-cabik. Di antara mereka, satu jiwa melilit akar asalnya dan melarikan diri ke kejauhan. Bab 5244, kembali, kereta terbang menerobos lagi. Sue Senchang hanya tersisa dengan jiwanya yang terbungkus di sekitar akar asal saat ia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mencapai alam ini, jiwa dan akar asal adalah yang terpenting. Dengan keduanya, ia akan dapat pulih cepat atau lambat. Jika memang tidak bisa, selama dia menjaga jiwanya, dia bisa pulih. Hanya saja akan lebih sulit untuk pulih ke kultivasi puncaknya. Jika akar asalnya hancur, akan sangat sulit untuk memulihkannya. Hanya dari titik ini saja, mereka yang berada di atas alam asal lebih rendah daripada mereka yang berada di bawah alam asal. Tanpa akar asal, mereka yang berada di bawah resiprositas akan dapat pulih dengan mudah selama jiwa mereka tidak hancur. Hanya dapat dikatakan bahwa ada untung dan rugi. Namun, nasib Sue Senchang sudah ditentukan. Bahkan jika kecepatan jiwanya lebih cepat daripada tubuh fisiknya, dia tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Lu Ming. Tombak panjang itu diayunkan, dan langit dipenuhi bayangan tombak. Sue Senchang tidak punya cara untuk melarikan diri. Lu Ming, para ahli alam semesta paramitaku tidak akan membiarkanmu pergi. Alam semesta purba milikmu juga akan hancur. Sue Senchang mengeluarkan raungan enggan, lalu suaranya tiba-tiba berhenti saat ia tenggelam oleh cahaya tombak. Akar asalnya meledak, dan jiwanya musnah sepenuhnya. Hanya ada jejak jiwa yang tersisa, yang diserap oleh giok yang dibawa Lu Ming. Misi telah selesai. Lu Ming menghela napas lega. Setelah membunuh Sue Senchang, misi yang berhubungan dengan alam asal akhirnya selesai. Selama Tang Feng dan kereta terbang menyelesaikan misi yang sesuai, alam semesta yang sunyi dapat kembali ke Istana Yang. Sebelum itu, mawar besar itu telah mekar. Mawar malam yang gelap dan yang lainnya, serta masa lalu dan masa depan, telah muncul dan menyaksikan seluruh adegan Lu Ming membunuh Sue Senchang. Night Rose dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Orang yang membunuh Sue Senchang adalah Lu Ming yang sebenarnya. Lalu siapa dua orang sebelumnya? Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, mungkinkah itu benar-benar klon Lu Ming? Imajinasi mereka menjadi liar. Kali ini, aku harus berterima kasih padamu karena telah membantu kami menangkap Sue Senchang dan yang lainnya sekaligus. Lu Ming berjalan mendekat dan mengangguk pada mawar malam.
Masa lalu dan masa depan sudah menyampaikan semua yang terjadi pada pikirannya saat ini, jadi dia sudah tahu bahwa Mawar Malam telah meledakkan aura jahat jauh di bawah tanah. Terlebih lagi, dia bisa mengatakan bahwa Night Rose, Kaisar Jianye, dan Ling Heng telah mencapai puncak alam asal. Kecepatan peningkatan mereka sangat mengejutkan. Oleh karena itu, ia pun makin penasaran dengan bunga Mawar Malam. Apa latar belakang wanita ini? Tidak semudah menjadi hewan peliharaan Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya. Pasti ada latar belakang yang lebih dalam. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari sosok abadi yang maha kuasa? Tapi apakah itu mungkin? Dia telah bereinkarnasi 2 kali berturut-turut, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Kaulah yang menyelamatkan kami terlebih dahulu. Itulah sebabnya aku mampu menarik keluar Ki jahat yang berada jauh di bawah tanah. Kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Kata malam itu bangkit sambil tersenyum. Lu Ming tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Ngomong-ngomong, setelah membunuh Sue Senchang, seberapa jauh lagi kita akan menyelesaikan misi? Mawar Malam terus bertanya. Sudah selesai. Kita bisa kembali ke alam semesta purba sekarang. Lu Ming menjawab. Mawar Gelap, Kaisar Jianye, dan Ling Heng semuanya terkejut. Sudah selesai. Tampaknya mereka telah meremehkan Lu Ming dan kelompoknya. Tepatnya, dia telah meremehkan Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming melangkah ke udara dan menuju ke arah alam yang. Tubuh masa lalu dan masa depan berubah menjadi 2 lintasan cahaya dan menyerbu tubuh Lu Ming, lalu menghilang. Mereka kembali ke kota yang rilem di medan perang yang sunyi dan kemudian meninggalkan medan perang yang sunyi itu. Ketika mereka muncul di luar medan perang, para ahli dari istana yang segera menerima mereka. Apakah kamu telah menyelesaikan misimu? Orang yang bertanya adalah seorang wanita setengah baya yang cantik. Benar sekali. Kami sedang bersiap untuk kembali ke alam semesta purba sekarang. Senior, tolong utus kami melewati kekacauan ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Wanita parubaya yang cantik ini adalah makhluk dao abadi yang menjaga tempat ini dan melindungi dunia bawah. Hah, pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa genangan darah di jalan lumpur kuning itu tiba-tiba menyusut dengan cepat. Genangan itu sekecil debu, seolah-olah bersembunyi dan tidak ingin dirasakan oleh wanita paruh baya itu. Ini adalah pertama kalinya anomali seperti itu terjadi. Kalian benar-benar menyelesaikan misinya. Wanita paruh baya yang cantik itu jelas sangat terkejut. Dia jelas mengetahui isi misi untuk Lu Ming dan yang lainnya serta mengetahui kesulitannya. Terutama untuk membunuh Sue Senchang, kondisi ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Benar-benar mustahil bagi kosmos besar biasa yang baru saja menghasilkan dewa untuk menyelesaikan tugas ini. Faktanya, kosmos besar biasa tidak akan memberikan tugas yang sulit seperti itu. Di sebagian besar kosmos besar, saat para dewa baru saja lahir, akan ada misi yang tidak terlalu sulit. Kosmos Agung Purba memang kosmos Agung Purba. Meskipun inti alam semesta telah hancur, ia masih dapat bangkit kembali. Kosmos Agung memang telah melahirkan makhluk itu. Sebuah pikiran terlintas dalam benak wanita setengah baya yang cantik itu. Baiklah, karena kau sudah menyelesaikan misimu, aku akan mengirimmu melewati kekacauan dan kembali ke saluran alam semesta purba. Kata wanita cantik setengah baya itu. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Dengan pengawalan wanita parubaya, mereka dengan cepat kembali ke lorong alam semesta dari alam semesta purba dan kembali ke tanah purba. Kereta terbang senior telah kembali. Begitu mereka kembali ke hutan belantara, mereka tahu bahwa kereta terbang itu telah kembali. Lebih jauh lagi, dia telah menyelesaikan misinya. Di medan pertempuran tingkat abadi, Fei Yao mengalami kesengsaraan abadi lainnya dan mencapai alam kuasi abadi 9 kesengsaraan, membunuh 12 abadi kuasi abadi 9 kesengsaraan dari dunia bawah berturut-turut, mengguncang sudut medan pertempuran tingkat abadi dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Fei Yao melewati kesengsaraan abadi lainnya dan mencapai tingkat kuasi abadi 9 kesengsaraan. Sekarang, ia hanya perlu mengetuk gerbang abadi untuk memverifikasi daunnya dan menjadi abadi. Sekarang alam semesta purba telah lengkap, hanya masalah waktu sebelum Fei Yao membuka jalur abadi dan menjadi abadi dengan bakatnya. Pada saat itu, alam semesta purba akan memiliki guru jalan abadi yang lain dan menjadi lebih kuat lagi. Ada juga leluhur yang tidak punya niat, Changlin, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya.
Selama mereka punya cukup waktu, kultivasi mereka akan perlahan pulih. Pada saat itu, akan ada banyak ahli dao abadi di alam semesta purba, dan mereka tidak akan dianggap lemah bahkan di alam yang. Pada saat itu, alam semesta purba akan berkembang perlahan, dan alam semesta purba akan menjadi semakin kuat. Bukan tidak mungkin untuk kembali ke kemakmuran era sebelumnya. Hal terpenting sekarang adalah melihat Tang Feng. Jika Tang Feng dapat menyelesaikan misinya, mereka semua tahu bahwa misi Tang Feng adalah yang paling sulit. Tang Feng baru saja memasuki dao abadi, dan sangat sulit untuk membunuh ahli di level yang sama. Setelah meninggalkan alam semesta purba, Tang Feng tidak dapat meminjam kekuatan alam semesta purba. Makhluk dari dao abadi bukanlah makhluk dari alam lain. Sangat mudah untuk membunuh makhluk di bawah level abadi. Namun, ceritanya berbeda untuk level abadi. Siapapun yang bisa membela dao dan menjadi abadi bukanlah orang yang lemah. Mereka semua adalah orang-orang mengerikan yang telah mengalami banyak kesengsaraan dan membentuk tubuh abadi. Vitalitas dan kemampuan menyelamatkan hidup mereka terlalu kuat. Sangat sulit untuk membunuh makhluk dao yang abadi. Dalam peperangan tingkat abadi, seringkali tidak mudah membunuh makhluk abadi yang alamnya lebih rendah dari alamnya sendiri, sekalipun alamnya lebih tinggi. Alasan mengapa banteng hijau mati dalam pertempuran adalah karena ia telah sepenuhnya jatuh di alam, dan bahkan tubuh abadinya telah merosot. Jika tidak, banteng hijau itu tidak akan mati meski ia berdiri di sana dan membiarkan makhluk abadi 9 kesengsaraan membunuhnya. Oleh karena itu, itulah mengapa semua orang khawatir terhadap Tang Feng. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, periode 10 tahun telah tiba, tetapi Tang Feng belum kembali. Bab 5245, Kedatangan Utusan. Periode 10 tahun telah berlalu, tetapi Tang Feng belum juga kembali. Utusan dari istana yang telah tiba terlebih dahulu. Utusan dari istana yang datang ke sini untuk menguji misi mereka. Jumlahnya ada 3 orang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Meskipun dia tidak terlihat sangat tua, dia memberi orang perasaan yang tak terduga. Dia jelas merupakan makhluk hidup dari dao yang abadi. Orang ini berasal dari cakrawala kosmos yang agung. Manusia di angkasa raya yang agung dan umat manusia di zaman purba tidak tampak berbeda di permukaan. 2 orang lainnya seharusnya berasal dari kosmos besar lainnya. Lu Ming dapat melihat bahwa salah satu dari mereka tampaknya berasal dari kosmos besar cahaya suci. Adapun dari kosmos besar mana orang ketiga itu berasal, tidak diketahui. Ketiga-tiganya adalah makhluk dao yang abadi. Perkenalkan, saya dari Firmamen Grid Kosmos. Nama saya Firmamen Strategi. Batas waktu 10 tahun sudah habis. Bagaimana dengan misi Anda? Kata pemuda dari cakrawala kosmos yang agung. Nama keluarga para anggota klan Changtian adalah Changtian. Klan Langit Kuning dunia bawah memiliki nama keluarga, Langit Kuning. Lu Ming, Fei Yao, dan yang lainnya tampak serius. Tang Feng belum kembali. Mungkinkah ada kecelakaan? Mereka sedang memikirkan banyak hal. Makhluk dao abadi dari kosmos cahaya suci tersenyum dingin saat melihat Lu Ming dan yang lainnya. Changtian Ce dan lelaki lainnya tidak berekspresi apa-apa. Sekarang, mari kita mulai menerima misi. 1 misi, 3 syarat. Siapa di antara kalian yang akan maju lebih dulu? Tatapan mata Changtian Ce menyapu ke seluruh hadirin. Aku pergi dulu. Kereta terbang itu melangkah maju dan mengeluarkan sepotong batu giok. Ia menyerahkannya kepada Changtian Ce. Changtian Ce mengambilnya dan mengirimkan kesadaran abadinya ke dalamnya. Membunuh 12 makhluk abadi tingkat 9, lumayan. Anda telah memenuhi salah satu dari 3 syarat. Changtian mengangguk. 2 ahli tingkat abadi lainnya menatap kereta terbang itu dengan ekspresi serius. Mereka dapat melihat bahwa kereta terbang itu tampaknya baru saja melewati kesengsaraan abadi ke-9, tetapi sudah dapat membunuh 12 makhluk abadi tingkat 9. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar mengerikan. Begitu mereka membenarkan dao mereka, mereka pasti bukan lagi manusia abadi biasa. Hal ini terutama berlaku bagi makhluk dao abadi dari kosmos cahaya suci yang agung. Sedikit niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan menghilang dalam sekejap. Apalagi, tatapan mata Changtian Ce menyapu ke arah yang lain. Aku akan melakukannya. Lu Ming melangkah maju, mengeluarkan sepotong giok, dan menyerahkannya kepada Changtian Ce. Surga melihat hasilnya,
dan wajahnya yang tenang juga menunjukkan sedikit fluktuasi. Tidak buruk. Kamu telah memenuhi semua persyaratan ini. Tidak buruk. Persyaratan yang harus dipenuhi Luming dan kelompoknya jelas lebih sulit daripada belati terbang. Bahkan, jauh lebih sulit. Kereta terbang itu hanya perlu membunuh 12 makhluk abadi tingkat 9 kesengsaraan, namun tidak disebutkan secara spesifik apakah ia perlu membunuh beberapa jenius mengerikan. Adapun Luming dan yang lainnya, mereka perlu membunuh 3 orang jenius, dan salah satunya adalah sosok seperti Sue Sencang. Membunuh iblis benar-benar berbeda dengan membunuh makhluk yang levelnya sama. 2 makhluk Dao abadi lainnya bahkan lebih terkejut. Hal ini khususnya berlaku bagi makhluk Dao abadi dari kosmos cahaya suci yang agung. Dia sudah tahu apa yang terjadi di medan perang yang sunyi itu. Untuk menghadapi Luming, kosmos besar cahaya suci telah kehilangan sedikitnya 1000 asal. Untunglah Holy yang tak tertandingi tidak mati. Pertama kali mereka mengepung Luming, Holy yang tak tertandingi tidak pergi karena ia berhasil menerobos pengasingan. Kedua kalinya, dewa yang tak tertandingi telah berhati-hati. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Sue Sencang, dewa yang tak tertandingi tidak hadir, dan dia juga telah menghindari bencana. Ahli Dao abadi dari kosmos cahaya suci besar ini telah menerima laporan. Oleh karena itu, ketika dia menatap Luming, niat membunuh di matanya tidak dapat disembunyikan. Chang Tians merasakan hal ini dan berbalik untuk menatap makhluk hidup Dao abadi dari kosmos besar cahaya suci dengan dingin. Makhluk hidup Dao abadi dari kosmos besar cahaya suci itu menggigil dan niat membunuh di matanya dengan cepat menghilang. Ada satu syarat lagi. Siapa yang berhasil membunuh seorang abadi sejati dari dunia bawah? Di mana Tang Feng? Sang Chang Tianche berbicara lagi. Luming, Fei Yao, dan yang lainnya tidak berbicara. Hati mereka terasa lebih berat. Tang Feng tidak ada di sini. Sepertinya dia belum kembali. Medan perang tingkat abadi itu misterius dan penuh bahaya. Tang Feng baru saja memasuki jalan abadi. Tidak mudah baginya untuk membunuh seorang abadi sejati dengan level yang sama. Mungkin dia sudah mati di medan perang tingkat abadi. Dewa Dao abadi dari kosmos cahaya suci berbicara dengan acuh tak acuh. Mustahil. Ayahku tak terkalahkan di antara teman-temannya. Dia tidak mungkin meninggal. Tang Jun membalas. Hal ini menyebabkan niat membunuh terpancar di mata para makhluk hidup Dao abadi di kosmos cahaya suci yang agung. Orang macam apa dia? Seorang yang benar-benar abadi, yang hanya berasal dari asal-usul, berani membantahnya. Dia hanya sedang mencari kematian. Kalau saja Chang Tianche tidak ada di sini, dia pasti sudah menamparkan Tang Jun sampai mati. Senior, bisakah kamu menunggu sedikit lebih lama? Aku yakin Tang Feng pasti akan kembali. Fei Yao berkata pada Chang Tianche sambil mengepal kedua tangannya. Masih ada 7 hari lagi sebelum batas waktu 10 tahun. Aku akan memberimu 7 hari. Jika Tang Feng masih belum kembali setelah 7 hari, misimu akan dianggap gagal. Chang Tianche berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi. Fei Yao dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah batas waktu terakhir. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Tang Feng dapat kembali dengan lancar. Hari demi hari berlalu, tetapi Tang Feng masih belum kembali. Makhluk Dao abadi dari kosmos cahaya suci itu menampakkan senyum dingin. Sudah hampir mendekati batas akhir. Ada kemungkinan besar bahwa Tang Feng sudah gugur di medan perang tingkat abadi. Jika tidak, mustahil baginya untuk tidak kembali bahkan saat batas waktu sudah dekat. Dengan kematian Tang Feng, tanpa tulang punggung, alam semesta yang sunyi itu ditakdirkan untuk dihancurkan. Tak lama kemudian, 6 hari telah berlalu. Hanya tersisa 1 hari sebelum batas waktu. Sepertinya Tang Feng benar-benar tewas di medan perang tingkat abadi. Sungguh disayangkan, makhluk Dao abadi dari kosmos cahaya suci itu mendesah munafik. Jangan khawatir, aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Mendengar suara itu, penduduk alam semesta purba menjadi sangat gembira. Itu suara Tang Feng. Tang Feng telah kembali. Wajah makhluk Dao abadi dari cahaya suci kosmos agung itu tenggelam. Asyik, tiba-tiba muncul sesosok sosok di depan mata semua orang. Sosok itu adalah Tang Feng. Napas Tang Feng tertahan, dan tatapan matanya dalam. Dia memberi orang perasaan bahwa dia jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Tang Feng, di mana dewa sejati dari dunia bawah yang kau bunuh? Di mana dia?
Makhluk Dao abadi dari kosmos cahaya suci bertanya dengan dingin. Dia mendapati Tang Feng yang berdiri di depannya, dia sungguh merasakan tekanan kuat. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus tidak senang. Dia adalah seorang veteran abadi sejati yang telah menjadi abadi sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sementara Tang Feng baru saja memasuki alam abadi sejati. Dia bisa merasakan tekanan hanya dengan berdiri di sana. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Tang Feng yang sebenarnya sudah jauh di atasnya. Apa terburu-buru? Tang Feng berkata. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan dahsyat jatuh pada orang-orang di alam semesta purba, melindungi mereka. Setelah itu, Tang Feng melambaikan tangannya, dan sebuah sosok besar terbang keluar. Makhluk hidup ini berbentuk seperti harimau. Begitu terbang, ukurannya membesar dengan cepat. Akhirnya, ia menjadi raksasa. Ukurannya tak tertandingi, 100 kali lebih besar dari bintang-bintang di alam semesta. Gelombang aura yang mengerikan menyebar, menyebabkan bumi bergetar dan kehampaan retak. Mayat seorang abadi sejati. Bab 5246, Dua Mayat Abadi. Mayat abadi sejati melayang di udara. Mayat itu 100 kali lebih besar dari bintang dan memancarkan aura yang mengerikan. Retakan muncul di kehampaan dan bumi bergetar. Untungnya, Tang Feng telah melepaskan kekuatannya untuk melindungi segalanya. Kalau tidak, Lu Ming dan yang lainnya pasti akan musnah oleh aura ini, apalagi berdiri. Meskipun seorang yang abadi telah mati, kekuatan yang mereka pancarkan masih saja mengerikan. Hal utamanya adalah bahwa keabadian sejati ini baru saja meninggal belum lama ini, dan niat membunuh yang terkandung dalam dirinya terlalu kuat. Ini adalah Ming Luo yang benar-benar abadi, seorang ahli tingkat atas di dunia bawah, dan kosmos besar dunia bawah. Dia benar-benar mati di tanganmu. Mata sang dewa abadi sejati dari kosmos cahaya suci terbelalak karena terkejut. Meskipun samudra alam semesta Yin yang luas dan berisi hampir 70.000 kosmos besar, tidak banyak makhluk Dao yang abadi. Sebagian besar makhluk hidup di Dao abadi saling mengenal. Meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain, mereka telah mendengar rumor atau melihat potret. Kecuali seseorang yang baru saja menjadi abadi, banyak orang yang tidak mengenalnya. Mayat abadi sejati yang baru saja dikeluarkan Tang Feng adalah abadi sejati yang telah lama terkenal di dunia bawah. Dia sangat kuat, tetapi dia benar-benar mati di tangan Tang Feng. Abadi sejati dari kosmos cahaya suci dan abadi sejati lainnya sangat terkejut. Di sisi lain, Chang Tians masih tenang. Dia mengangguk dan memuji, benar sekali. Kamu baru saja menerobos ke alam abadi dan kamu sudah mampu membunuh Ming Luo, seorang abadi sejati yang telah terkenal sejak lama. Itu langka. Dalam hal ini, misi Anda dianggap selesai. Saya juga akan mencatat berapa banyak pencapaian pertempuran yang Anda miliki. Jangan cemas. Tang Feng melangkah keluar lagi dan tiba di tempat kosong. Dengan lambaian tangannya yang lain, sesosok makhluk raksasa muncul. Mayat lain memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada aura abadi Ming Luo. Mayat abadi sejati kedua. Semua orang di alam semesta purba merasa gembira. Dua dewa sejati yang datang dengan strategi Chang Tian terkesiap dan agak keluh lidah. Anda benar-benar berhasil membunuh tulang suci abadi sejati dari kerangka kosmos agung. Sang abadi yang sempurna dari kosmos cahaya suci berteriak ketakutan saat wajahnya berubah pucat. Tulang-tulang orang suci abadi yang sejati bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang abadi sejati Ming Luo. Secret Bones yang benar-benar abadi adalah seorang abadi sejati dari kosmos agung peringkat ke-7 di dunia bawah, kosmos agung kerangka. Dia adalah seorang abadi sejati yang terkenal dan tidak dianggap lemah di antara para abadi sejati. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung. Keberadaan seperti itu sebenarnya juga mati di tangan Tang Feng. Apakah ini masih seseorang yang baru saja menjadi abadi? Seorang Tai yang benar-benar abadi pasti tidak bisa melakukannya. Mungkinkah dia adalah seorang abadi sejati yang tak tertandingi? Tapi apakah itu mungkin? Bagaimana mungkin alam semesta yang rusak, dengan inti alam semesta yang sudah rusak, menjadi keabadian sejati yang tak tertandingi? Dewa abadi sejati yang tak tertandingi dikenal sebagai dewa abadi sejati yang tak tertandingi. Mereka langka bahkan di lautan alam semesta Yin yang luas, dan masing-masing dari mereka tak tertandingi. Para dewa abadi dari kosmos cahaya suci yang agung dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan takut.
Kali ini, bahkan Chang Tianche pun sedikit tergerak. Membunuh makhluk abadi sejati sangatlah sulit pada awalnya. Kadangkala, bahkan seorang abadi sejati dari alam yang lebih tinggi pun belum tentu dapat membunuh seorang abadi sejati dari alam yang lebih rendah. Belum lagi, kesulitan membunuh seorang abadi sejati dari alam yang lebih tinggi dengan alam yang lebih rendah berlipat ganda beberapa kali lipat. Dia benar-benar membunuh dua orang abadi sejati. Aku, ayah mertuaku yang murahan benar-benar galak. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Sebelum memasuki medan perang yang sunyi, Tang Feng telah memberitahu mereka agar tidak terlalu menekan diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar tidak dapat membunuh Sue Senchang, biarlah. Paling-paling, dia hanya akan membunuh satu orang abadi sejati lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Tulang-tulang suci abadi sejati ini tidak mudah dibunuh. Aku butuh waktu lebih lama, jadi aku hampir terlambat. Tang Feng menjelaskan. Bibir sang keabadian sejati dari kosmos cahaya suci yang agung bergetar. Bukan hanya makhluk abadi sejati dengan tulang suci sulit dibunuh, mereka juga hampir tidak bisa dibunuh di antara para kultivator dengan level yang sama. Tulang-tulang suci abadi sejati diduga merupakan pelindung tulang dari seorang raja abadi. Dia memperoleh kesadaran secara tidak sengaja dan berkultivasi ke alam abadi sejati. Seluruh armor tulang itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kecuali jika seorang raja abadi bergerak, akan sulit untuk menghancurkannya. Satu-satunya kelemahan adalah jiwa. Namun, itu hanya relatif. Para ahli dari kosmos besar kerangka tahu bahwa jiwa adalah kelemahan mereka sendiri. Mereka biasanya akan mengolah jiwa mereka untuk memperkuatnya dan menutupi jiwa mereka dengan lapisan pertahanan. Dalam kondisi seperti itu, tidak jauh lebih mudah menghancurkan jiwa mereka daripada menghancurkan tulang mereka. Baiklah, dua orang abadi sejati. Aku akan mencatat pencapaian pertempuranmu sesuai dengan kultivasimu. Tugasmu telah selesai, jadi aku akan melaporkannya ke Istana Yang dan membiarkanmu kembali ke Istana Yang. Saat itu, alam semesta purba dapat bergerak menuju lautan alam semesta. Kata surga Chang Chee. Terima kasih banyak. Tang Feng menangkupkan tinjunya. Tang Feng, bakatmu sungguh menakjubkan, dan kekuatan tempurmu sangat kuat. Aku yakin beberapa makhluk abadi sejati dari klanku akan tertarik untuk bertarung denganmu. Orang-orang itu adalah sekelompok penghasut perang. Chang Tians berkata sambil tersenyum. Senyumnya ramah dan bersih, tanpa niat jahat. Tang ini juga ingin bertukar petunjuk dengan para tokoh kuat dari ras surga. Tang Feng berkata, matanya memperlihatkan jejak niat bertempur. Selamat tinggal. Chang Tianche tersenyum, berbalik, dan menghilang. Sang abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung dan sang abadi sejati lainnya juga turut pergi. Tak lama kemudian, berita bahwa alam semesta purba akan memasuki kembali istana yang menyebar ke seluruh daratan purba, menyebabkan kegemparan. Raja manusia kecil senior, Wu Nian senior, silakan ikuti aku. Aku akan memurnikan dua makhluk abadi sejati ini dan membantumu memulihkan kultivasimu dengan cepat. Suara Tang Feng bergema di telinga Raja Manusia Kecil dan yang lainnya. Kalau begitu, tidak sopan jika kami menolaknya. Sang Raja Manusia Kecil, leluhur yang tidak punya niat, dan yang lainnya tidak menolak. Jika mereka pulih selangkah demi selangkah, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan bagi mereka untuk memulihkan kultivasi dan kekuatan mereka sebelumnya. Namun, dengan mayat seorang yang benar-benar abadi, segalanya akan berbeda. Seluruh tubuh seorang yang abadi sejati dipenuhi dengan harta yang tak tertandingi. Setiap tulang mereka mengandung sejumlah besar energi, yang sangat berguna bagi mereka dan dapat mempercepat pemulihan mereka. Raja Manusia Kecil, leluhur Wu Nian, dan yang lainnya mengikuti Tang Feng ke pengasingan. Adapun Lu Ming, dia berkumpul dengan Xian Yanxing dan yang lainnya untuk membicarakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Sebelum Lu Ming berangkat ke medan perang yang sunyi, Tang Feng telah mengirim Xian Yanxing dan yang lainnya ke suatu tempat untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Setengah tahun kemudian, Tang Feng dan yang lainnya keluar dari pengasingannya. Sayangnya, mayat abadi sejati terlalu sedikit, hanya 2. Raja Manusia Kecil dan yang lainnya memiliki lebih banyak orang, jadi memurnikan 2 mayat abadi sejati tidak membantu mereka memulihkan kultivasi tingkat abadi mereka. Namun,
Itu tidak terlalu jauh. Raja manusia kecil, leluhur tanpa tujuan, Phoenix, dan yang lainnya semuanya memiliki aura yang sangat pekat. Mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki alam abadi. Terutama sang raja manusia kecil. Tubuh fisiknya adalah tubuh raja manusia, dan jiwanya adalah raja abadi di kehidupan sebelumnya. Setelah diresapi dengan esensi energi dari seorang abadi sejati, kemampuan pemulihannya sangat menakjubkan. Dia hampir melangkah ke alam abadi yang sesungguhnya. Jika dia bertarung, makhluk abadi biasa mungkin bukan tandingannya. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi leluhur yang tidak memiliki niat itu dan yang lainnya untuk melangkah ke alam abadi. Pada hari ini, keputusan pengadilan yang akhirnya tiba. Bab 5247, Peringkat Alam Semesta Purba. Setengah tahun setelah Chang Tianche dan yang lainnya pergi, dekrit dari istana yang akhirnya tiba, yang memungkinkan alam semesta yang murni untuk masuk kembali ke Istana Yang dan menjadi anggota Istana Yang. Mereka dapat menerima perlindungan dari Istana Yang dan sejumlah sumber daya. Selain itu, ia juga membawa peringkat alam semesta purba di alam Yang. Berdasarkan prestasi pertempuran yang dikumpulkan oleh alam semesta purba dan kekuatan keseluruhannya, ia menduduki peringkat ke-10.086 di antara sekian banyak kosmos besar di alam Yang. Peringkat 10.086. Itu berarti setidaknya ada 10.000 kosmos besar di alam yang memiliki keabadian sejati. Lu Ming merenung. Bangkit. Tang Feng duduk bersila di tengah benua purba, tempat jantung alam semesta berada. Kekuatan Tang Feng terhubung dengan alam semesta purba, membawa alam semesta purba menerobos kekacauan dan bergerak menuju samudra alam semesta yang. Orang biasa tidak akan mampu merasakan pergerakan kosmos yang besar. Akan tetapi, mereka yang telah mencapai puncak alam dewa surgawi dan memadatkan benih asal, masih dapat samar-samar merasakan bahwa alam semesta sedang bergerak. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi mereka yang berada di alam asal dan di atasnya. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa alam semesta yang sunyi sedang bergerak dan dengan cepat mendekati lautan alam semesta. Distribusi kosmos besar sepenuhnya didasarkan pada peringkatnya. Semakin tinggi pangkat seseorang, maka akan semakin dekat pula dia dengan samudra jagat raya. Dengan kata lain, alam semesta purba lebih dekat ke lautan semesta daripada 20.000 kosmos besar. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa alam semesta purba semakin mendekati lautan alam semesta dari hari ke hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Pergerakan alam semesta yang sunyi itu akhirnya berhenti. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lu Ming merasakan dengan ama. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas menangkap aura asal-usulnya. Terutama ketika kesadaran spiritualnya melintasi jembatan alam semesta dan tiba di lautan alam semesta, kecepatan memahami asal-usulnya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Semakin dekat seseorang dengan lautan semesta, semakin mudah untuk mengolahnya. Kekuatan semesta akan semakin kuat dan kuat, membentuk siklus positif. Yang kuat akan selalu kuat. Sangat sulit bagi kosmos besar yang lemah untuk melampaui kosmos besar yang kuat. Oleh karena itu, merupakan suatu keajaiban bahwa alam semesta yang kacau dapat naik ke peringkat 11 dengan sekali gerakan. Apa yang ada di balik jalan lumpur kuningku? Lu Ming mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras. Jembatan alam semesta miliknya, yang juga dikenal sebagai jalan lumpur kuning, belum putus setelah mencapai lautan alam semesta. Jembatan itu masih memanjang ke depan. Sayangnya, ketika mencapai jarak tertentu, ia terhalang oleh lapisan kekuatan dan tidak bisa melewatinya sama sekali. Lu Ming telah mencoba berkali-kali selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Sekalipun dia telah mencapai puncak alam asal, dia tetap tidak akan mampu melewatinya, jadi dia hanya bisa menyerah. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari Tang Feng, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya. Lu Ming menemui Tang Feng dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, aku berencana untuk membiarkanmu berkultivasi di tanah asal. Kata Tang Feng. Tanah asal. Lu Ming tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tempat ini. Setelah bergabung dengan Istana Yang, Anda akan dapat memperoleh beberapa sumber daya Istana Yang. Tanah asal adalah salah satunya. Tanah asal terletak di lautan alam semesta Yang. Tanah ini dibuka paksa oleh Yang Maha Kuasa dari Dao Abadi dan merupakan salah satu tanah suci kultivasi terbaik di alam Yang. Di tanah asal,
Anda dapat mengolah mantra dan mengendalikan kekuatan asal, yang akan sangat membantu Anda di masa depan. Tang Feng menjelaskan. Lu Ming bahkan lebih bingung. Apa kekuatan asal-usulnya? Seolah tahu bahwa Lu Ming tidak mengerti, Tang Feng terus menjelaskan, kekuatan asal-usul dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan paling kuno dan misterius di lautan semesta. Begitu Anda mengendalikannya, Anda akan memiliki kegunaan yang tak terbatas. Saat Anda mengedarkannya, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda sendiri, tetapi juga dapat menekan makhluk hidup di dunia bawah. Satu pihak kalah sementara pihak lain menang. Kekuatan ini sangat berguna dalam melawan makhluk hidup di dunia bawah. Itu sebenarnya sangat mendalam. Lu Ming terkejut. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi memiliki efek menekan pada makhluk hidup di dunia bawah. Itu hanyalah metode yang sangat baik bagi yang lemah untuk menang melawan yang kuat. Tidak hanya itu, penggunaan kekuatan asal yang paling hebat adalah untuk melawan kesengsaraan abadi. Jika Anda dapat mengendalikan kekuatan asal, Anda akan memiliki peluang besar untuk berhasil melewati kesengsaraan abadi. Ini akan sangat membantu Anda ketika Anda melewati kesengsaraan abadi terkuat di masa mendatang. Anda tidak boleh melewatkannya. Tentu saja, tidak semudah itu untuk memasuki tanah asal untuk bercocok tanam. Satu slot berharga 100.000 prestasi pertempuran. Tang Feng terus menjelaskan. 100.000 pencapaian pertempuran. Lu Ming tersentak kaget. Satu slot sebenarnya membutuhkan 100.000 poin pertempuran. Ini sungguh mengejutkan. Membunuh makhluk di puncak alam asal hanya memberinya 5 pencapaian pertempuran. Membunuh makhluk setengah abadi hanya bernilai 10 pahala pertempuran. 20 pahala pertempuran untuk membunuh makhluk abadi tingkat kedua. Kesengsaraan ketiga hampir abadi, 50 poin pertempuran. Seorang kuaso abadi kesusahan keempat, 100 pahala pertempuran. Membunuh makhluk abadi 9 kesengsaraan hanya bernilai 5.000 pahala pertempuran. Membunuh makhluk abadi sejati hanya akan memberinya 100.000 kredit pertempuran. Benar saja, manfaat pertempuran membunuh seorang yang benar-benar abadi jauh melebihi manfaat pertempuran seorang yang setengah abadi. Dapat dilihat bahwa keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. 100.000 kredit pertempuran untuk satu slot sangatlah mahal. Saya hanya punya cukup prestasi tempur untuk mengisi satu posisi. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Tentu saja, selama Anda mencapai tingkat keberhasilan tertentu di tanah purba, Anda dapat merekomendasikan lebih banyak orang untuk bercocok tanam di sana. Dengan begitu, Anda tidak perlu menghabiskan kredit pertempuran. Kata Tang Feng, saya dapat merekomendasikan orang lain untuk ikut serta. Apa saja syaratnya? Lu Ming bertanya. Saat Anda memasuki tanah asal, pengadilan yang akan memberi Anda teknik yang disebut teknik asal. Total ada 18 level, dan untuk setiap level yang dikultivasikan, Anda dapat merekomendasikan satu orang untuk memasuki tanah asal. Misalnya, jika Anda berkultivasi hingga tingkat pertama, Anda dapat memperoleh satu rekomendasi. Jika Anda berkultivasi hingga tingkat kedua, Anda dapat memperoleh rekomendasi lainnya. Secara teori, jika Anda berkultivasi hingga tingkat ke-18, Anda dapat merekomendasikan 18 orang. Tentu saja, tidak seorang pun pernah mampu berkultivasi hingga tingkat ke-18. Tang Feng menjelaskan. Lu Ming mengerti. Pada saat yang sama, dia sangat tergoda. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memasuki tanah asal. Waktu terbaik adalah 100 tahun lagi. Itu karena 100 tahun kemudian, Gua keberuntungan di tanah asal akan terbuka. Gua keberuntungan berisi ki keberuntungan. Itu adalah harta yang menentang surga yang dapat memurnikan dan mengembangkan akar asal. Anda telah mengolah 3 teknik pemisahan dan memisahkan tubuh masa lalu, sekarang, dan masa depan Anda. Meskipun akar asal tubuh Anda saat ini telah mencapai puncaknya, tubuh masa lalu dan masa depan Anda belum mencapai puncaknya. Gua keberuntungan akan sangat membantu Anda. Kata Tang Feng. Mata Lu Ming terasa terbakar. Sebenarnya ada harta karun seperti ki penciptaan. Dia bertekad untuk mendapatkannya dalam perjalanan ini. Jika akar asal ketiga tubuh mencapai puncak, kekuatan tempurnya akan luar biasa dahsyat. Namun, Anda tidak boleh ceroboh. Gua keberuntungan hanya terbuka sekali dalam waktu yang lama, dan kuotanya terbatas. Pada saat itu, beberapa ahli teratas pada peringkat asal akan pergi ke sana. Persaingannya akan ketat. Dengan kekuatan tempur Anda saat ini,
Anda mungkin tidak dapat menang. Oleh karena itu, dalam 100 tahun ke depan, saya akan fokus membantu Anda mengembangkan dan meningkatkan level teknik asal Anda. Teknik origin yang kamu pahami sangat kuat. Jika kamu bisa mengolahnya hingga mencapai puncaknya, kamu bahkan mungkin bisa melawan 10 ahli teratas dalam daftar origin. Kata Tang Feng. Bab 5248, 6 batasan yang legendaris. Sekarang setelah aku menguasai teknik asal, aku hanya bisa melawan 10 orang teratas pada lemparan asal. Lu Ming sangat terkejut. Dia tidak mempercayainya. Kekuatan tempur tubuh saat ini sangat kuat. Ia dapat dengan mudah menghancurkan San Xiong, yang berada di peringkat 100 teratas dalam gulungan asal. Teknik aslinya masih jauh dari selesai. Dia dapat merasakan bahwa setelah teknik asal selesai, kekuatan tempurnya akan meningkat ke tingkat berikutnya. Dengan cara itu, dia hanya bisa bertarung melawan 10 pemain teratas. Jangan remehkan bakat-bakat hebat di dunia ini. Alam yang begitu besar, bahkan mencakup klan langit. Mereka yang bisa masuk 10 besar semuanya abnormal di antara yang abnormal. Meskipun ada lebih banyak tokoh senior dalam peringkat asal, 10 besar peringkat asal sebelumnya semuanya berasal dari generasi muda. Tidak pernah ada tokoh senior dalam 10 besar. Kata Tang Feng. Sebenarnya ini mudah dipahami. Meskipun generasi yang lebih tua telah mengandalkan waktu bertahun-tahun untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan tempur mereka, potensi mereka pada akhirnya terbatas. Jika bakatnya benar-benar cukup tinggi, dia pasti sudah melampaui masa kesengsaraan dan menjadi abadi. Mereka yang tetap bersikap timbal balik selama ini tidak akan terlalu berbakat. Sedangkan untuk generasi muda, ada terlalu banyak bakat luar biasa. Mereka memiliki bakat luar biasa dan potensi tak terbatas. Batas atas mereka juga lebih tinggi. Oleh karena itu, orang-orang terkuat di daftar asal biasanya adalah yang muda. Mereka yang dapat masuk 10 besar tidak diragukan lagi memiliki akar asal yang sangat unggul. Tubuh dan jiwa fisik mereka juga sangat kuat. Teknik asal yang mereka pahami juga sangat misterius dan kuat. Mereka pasti telah mengolahnya hingga ke tahap kesuksesan besar. Mereka bahkan telah berevolusi menjadi teknik kuasi abadi berdasarkan teknik asal mereka. Bayangkan betapa kuatnya mereka. Kata Tang Feng. Lu Ming terdiam. Setelah mendengar penjelasan Tang Feng, dia juga mengerti bahwa di lautan semesta yang luas, ada terlalu banyak jenius yang mengerikan. Itu sudah cukup abnormal untuk bisa masuk dalam 10 besar. Namun, ia masih memiliki teknik memenggal 3 mayat. Ketika teknik 3 dalam 1 digunakan, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Mata Lu Ming kembali dipenuhi keyakinan. Tang Feng tampaknya telah membaca pikiran Lu Ming dan melanjutkan, 3 teknik pemisahan yang telah kau kembangkan sangat misterius. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tetapi kekuatannya luar biasa. Jika akar asal dari 2 tubuhmu yang lain mencapai puncak, kau mungkin dapat memasuki 3 besar jika kau menggabungkan kekuatan. 3 teratas sekuat itu. Lu Ming penasaran. Dengan visi Tang Feng, dia seharusnya tidak salah. Jika akar asal ketiga benda itu adalah yang terbaik, mereka hanya dapat memasuki 3 teratas jika mereka menggabungkan kekuatan. Apakah beberapa orang di depannya begitu abnormal? Apakah kamu tahu tentang limit break ke-6? Tang Feng bertanya balik. Tentu saja aku tahu. Puncak alam Master Surgawi, menembus 6 kali. Bukankah itu hanya legenda? Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat mencapainya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Menembus batas 6 kali memang sebuah legenda. Selain 2 ras surgawi yang agung, tidak ada seorang pun di alam semesta lain yang pernah mampu mencapainya. Namun, ada orang dari klan langit yang dapat mencapainya. Tidak peduli apakah itu klan langit biru atau klan langit kuning, ada orang yang dapat mencapai batas 6 kali dalam setiap generasi. Di generasi klan Empyrean ini, ada 2 orang yang berhasil menembus batas ke-6 kalinya. Kedua orang ini sekarang berada di peringkat pertama dan kedua dalam peringkat asal. Kata Tang Feng. Lu Ming tersentak kaget. Perlombaan surga terlalu menakutkan. Di kosmos besar lainnya, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai 6 limit breaks. Namun, dalam perlombaan di langit, selalu ada orang yang telah mencapai level itu di setiap era. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Tidak mengherankan bahwa 2 klan surga besar dapat menekan alam Yang dan alam Yin. Mereka agung dan perkasa dan tidak pernah ditantang sejak zaman kuno. Bakat kedua ras surga itu terlalu mengerikan. Dan EBSCP,
Seorang master surgawi puncak yang berhasil menembus 6 kali adalah bakat yang tak terbayangkan. Tidak ada alam semesta lain yang pernah menghasilkan orang seperti itu, dan tidak ada catatan tentang seberapa kuatnya dia. Jika orang seperti ini sudah mencapai kesuksesan besar, prestasi apa lagi yang akan diraihnya? Dan ada orang-orang seperti itu di setiap era ras langit. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, seberapa kuat fondasi dan kekuatan ras langit. Hanya memikirkannya saja membuat orang merinding. Seolah-olah dia adalah raksasa, yang menindas semua makhluk hidup hingga mereka tidak bisa bernapas. Dan sekarang, tempat pertama dan kedua pada peringkat asal adalah dua eksistensi dari klan Empyrean yang telah menembus batas 6 kali. Siapa yang dapat menantangnya? Tang Feng berkata bahwa begitu tiga akar asal tubuh Lu Ming mencapai tingkat tertinggi, dia sudah sangat yakin bahwa dia dapat menantang tiga teratas. Jika ini menyebar, yang lain akan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Lu Ming serius. Dia memiliki pemahaman awal tentang kengerian ras surgawi. Namun, jangan berkecil hati. Sang guru surgawi itu kuat, tetapi mungkin saja dia kuat di awal, tetapi mungkin saja dia tidak akan selalu kuat. Setelah asal muasal, setiap langkah dipenuhi dengan kesulitan, tetapi setiap langkah penuh dengan peluang. Selama Anda memanfaatkan peluang tersebut, bukan tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Misalnya, berapa banyak orang di jagat raya kosmos yang mampu mengalahkan tiga raja manusia dari era purba? Ambil saja saya sebagai contoh. Prestasi saya di alam dewa surgawi hanya rata-rata. Senior, sudah berapa kali kau berhasil mencapai puncak alam dewa tertinggi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, jangan dibahas lagi. Dulu, aku dibatasi oleh lingkungan. Meskipun aku tak terkalahkan di alam semesta purba saat itu, aku hanyalah manusia biasa di lautan alam semesta. Banyak orang yang bisa mengalahkanku. Tetapi setelah mencapai resiprositas, mereka yang dapat mengalahkanku akan berkurang 70%. Setelah mencapai semi-abadi, mereka yang dapat mengalahkanku akan menjadi 1 dari 10.000. Setelah menjadi abadi, aku belum bertemu siapapun yang dapat menandingiku di level yang sama. Tang Feng menjelaskan. Meskipun suaranya tenang, Lu Ming bisa merasakan semangat pantang menyerah. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Aura percaya diri dan tak terkalahkan memancar keluar darinya. Divine Masters tidak dianggap kuat karena keterbatasan lingkungan mereka. Namun, setelah menjadi Immortals, mereka tetap tak terkalahkan. Titik awalnya lebih kuat dari Tang Feng, jadi dia pasti tidak akan tertinggal. Kultivasimu telah mencapai puncak alam asal. Kau tidak jauh dari kesengsaraan abadi. Ingat, kesengsaraan abadi sangat penting. Ini adalah tahap penting bagimu untuk melampaui atau memperlebar jurang antara dirimu dan yang lainnya. Aku memiliki beberapa pengalaman kultivasiku. Lihatlah. Tang Feng melambaikan tangannya dan jimat giok terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming menyimpannya dan berencana untuk mempelajarinya saat ia senggang. Setelah itu, Tang Feng dan Lu Ming berdiskusi secara mendetail tentang tanah asal dan kekuatan asal. Misalnya, kekuatan asal tidak hanya ada di alam yang. Samudra semesta alam Yin juga memiliki kekuatan asal. Ia juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dan membantu seseorang melewati kesengsaraan abadi. Ia juga memiliki efek menekan pada makhluk hidup dari alam yang. Misalnya, keduanya mengobrol selama beberapa jam. Tang Feng membiarkan Lu Ming kembali terlebih dahulu untuk mencerna informasi. Mereka akan bertemu di sini besok. Tang Feng ingin melatih teknik asal Lu Ming. Setelah Lu Ming kembali, dia mengeluarkan jimat giok yang diberikan Tang Feng kepadanya dan melihatnya dengan saksama. Jadi ada banyak cara untuk melampaui kesengsaraan abadi. Lu Ming bergumam dan mengingat pengalaman yang tercatat di jimat giok. Keesokan harinya, Lu Ming melihat Tang Feng lagi. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah seberkas inkarnasiku. Aku akan menekan kultivasiku hingga mencapai puncak timbal balik. Serang aku dengan sekuat tenaga. Kata Tang Feng. Ya, Lu Ming mengangguk. Dia memegang tombak panjang, mengaktifkan teknik asal, dan menyerang avatar Tang Feng. Asyik, Tang Feng menyerang. Serangan itu tampak seperti serangan biasa, tetapi membuat Lu Ming mundur dengan panik. Luka pedang muncul di dadanya. Bab 5249, Lautan Alam Semesta yang Nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Pedang Tang Feng tampak sederhana,
Tetapi pedang itu merusak teknik aslinya dan hampir membuatnya sulit untuk menggunakan teknik aslinya. Dan pembelaannya langsung hancur. Kultivasi Tang Feng jelas ditekan di puncak alam asal. Dia tidak menggunakan kultivasinya untuk menghancurkan teknik asal. Itu adalah sebuah karya seni. Lu Ming hanya bisa menggunakan kata cerdik untuk menggambarkan pedang itu sekarang. Sekali lagi, aktifkan teknik aslinya. Suara Tang Feng bagaikan guntur di telinga Lu Ming. Kilatan pedang kedua diarahkan ke Lu Ming. Lu Ming hanya bisa menahan diri dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih terluka oleh pedang itu. Kelemahan. Teknik origin saya sebenarnya punya banyak kelemahan. Selama saya bisa menghindari kelemahan-kelemahan ini, teknik origin saya akan terus berkembang. Lu Ming berpikir cepat. Setelah itu, ia bertukar 4 hingga 5 jurus dengan Tang Feng. Setiap kali ia melakukan jurus, tubuhnya akan terluka oleh pedang baru. Untungnya, cahaya pedang Tang Feng tidak mengandung ki pedang penghancur, jadi dia hanya menderita luka ringan. Jika Tang Feng menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Keabadian sejati terlalu kuat. Mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang melampaui batas telah melampaui alam semesta. Cakrawala dan alam mereka ada di sana. Bahkan jika mereka menekan kultivasi mereka, kecakapan bertarung mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang dari alam yang lebih rendah. Belum lagi Tang Feng, makhluk abadi sejati yang luar biasa kuat ini. Baiklah, mari kita berhenti sejenak. Luangkan waktu untuk mencerna dan biarkan tubuh masa lalu dan masa depanmu muncul. Kata Tang Feng. Lu Ming mengangguk. Pada saat berikutnya, dirinya di masa lalu dan masa depannya muncul. Dia mundur ke samping dan duduk bersila. Dia mulai mengingat pertarungan tadi dan menyempurnakan teknik aslinya. Adapun diri masa lalu dan masa depan, mereka sudah mulai melawan Tang Feng. Qian Kun 1000 Dao Tinju. Teknik pedang penenang dewa. Tubuh masa lalu dan masa depan mengaktifkan teknik asal mereka pada saat yang sama dan menyerang klon Tang Feng. Salah satu dari mereka memiliki tubuh fisik yang kuat, sementara yang lain ahli dalam serangan jiwa. Kerja sama mereka berjalan mulus. Namun, di hadapan Tang Feng, dia masih tidak dapat menahan satu pukulan pun. Cahaya pedang menyala, dan dia terluka di kedua sisi. Setelah 5 atau 6 kali pindah, sudah ada 5 atau 6 luka lagi di masing-masing tubuh mereka. Mereka berdua mundur dan duduk di sampingnya, mencerna apa yang baru saja mereka pelajari. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan melanjutkan pertarungan dengan Tang Feng. Seperti halnya dengan ketiga tubuhnya yang terus-menerus bertukar pukulan dengan klon Tang Feng, dan ia semakin membaik setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Teknik asal ketiga tubuhnya terus meningkat. Dengan Tang Feng, seorang abadi sejati dengan bakat tak tertandingi, sebagai rekan tanding dan pembimbingnya, ditambah bakat Lu Ming sendiri, peningkatannya terlalu cepat. Pada tahun ke-80, ketiga teknik asli Lu Ming telah mencapai prestasi besar. Misalnya, dalam tubuhnya saat ini, setelah menguasai teknik asal, tubuhnya tidak akan membengkak lagi saat menggunakan teknik asal, tidak akan ada bedanya dengan orang biasa. Ini adalah hasil teknik asal yang dipadatkan secara ekstrim. Namun, kekuatannya luar biasa kuat, dan setiap gerakannya memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Teknik asal-usul tubuh masa lalunya dan masa depannya juga telah mencapai keberhasilan besar. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat ke tingkat lain. Namun, Lu Ming tidak berhenti setelah menguasai teknik asal. Ia terus berkultivasi. Di lautan semesta, ada beberapa orang yang sangat berbakat yang dapat mengembangkan teknik kuasi abadi berdasarkan teknik asli mereka. Meskipun teknik kuasi abadi bukanlah teknik abadi, namun tetap saja sangat kuat, jauh di atas teknik asli. Khususnya, teknik kuasi abadi yang berasal dari teknik asal seseorang sangat cocok dengan tubuh seseorang. Kekuatannya dapat digunakan 100%, membuatnya semakin kuat. Sebagian besar teknik kuasi abadi di lautan semesta berasal dari teknik abadi yang sesungguhnya. Teknik-teknik itu adalah teknik abadi yang tidak lengkap. Setiap orang bisa mencoba mengolahnya, tapi berhasil atau tidak, itu soal lain. Selain itu, kekuatannya tidak sekuat saat berevolusi dari teknik asal sendiri. Alasan utamanya adalah karena tidak kompatibel. Dahulu kala ada seorang kuaso abadi 9 kesengsaraan yang telah mengembangkan teknik kuaso abadi miliknya sendiri dan mengolahnya secara ekstrim.
Ia telah mengejutkan dunia dengan bertarung langsung dengan seorang immortal sejati. Akan tetapi, terlalu sulit untuk mengembangkan teknik kuasi abadi dari teknik asal seseorang. Tidak banyak orang di dunia yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, ketika 100 tahun tiba, Lu Ming hanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik asal-usulnya sendiri tetapi dia tidak mengembangkan teknik kuasi abadi. Pada saat ini, Tang Feng memberitahunya bahwa sudah waktunya berangkat ke tanah asal. Hanya ada satu kuota dan hanya Lu Ming yang bisa pergi. Qiu hanya bisa tinggal dan tidak bisa memasuki tanah asal. Tentu saja, tubuh masa lalu dan masa depan memiliki asal yang sama dengan Lu Ming dan dapat dimasuki. Bahkan para ahli di istana yang hanya akan memperlakukan tubuh masa lalu dan masa depan sebagai klon Lu Ming. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Dia mengikuti Tang Feng dan meninggalkan terowongan alam semesta. Setelah meninggalkan lorong kosmos, seseorang akan tiba di hamparan kekacauan primal. Tang Feng melindungi Lu Ming, melewati kekacauan, dan tiba di suatu pos. Stasiun ini digunakan sebagai titik transit bagi kekacauan di dekatnya. Stasiun ini membuka lorong-lorong kekacauan yang mengarah ke berbagai arah. Ada banyak kapal terbang Primal Chaos yang diparkir di setiap terowongan Primal Chaos. Ada biaya untuk bepergian menggunakan kapal terbang kekacauan purba, dan biayanya akan berbeda-beda, tergantung pada lamanya perjalanan. Tentu saja, ada beberapa tingkatan ruang di perahu udara. Semakin baik ruangnya, semakin tinggi biayanya. Tang Feng adalah makhluk abadi sejati, jadi dia tidak bisa turun kelas. Tentu saja, dia memilih tempat penyimpanan terbaik. Asyik, tidak lama kemudian, kapal terbang Primal Chaos mulai bergerak. Ia mengikuti terowongan Primal Chaos dan melaju dengan cepat. Kapal terbang kekacauan purba melaju dengan kecepatan yang mencengangkan di terowongan kekacauan purba, bahkan lebih cepat dari makhluk abadi sejati. Akan tetapi, tujuan mereka tetaplah lautan semesta, yang berada di bagian terdalam alam yang. Perjalanan masih sangat panjang. Setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya tiba di sebuah panggung besar. Begitu dia meninggalkan kapal terbang kekacauan purba, Lu Ming merasakan tekanan yang tak terlukiskan di dunia yang menimpanya. Tekanan semacam ini tidak banyak berpengaruh pada tubuh fisiknya. Tekanan itu terutama ditujukan pada jiwa dan keinginannya. Seolah-olah dia sedang menghadapi eksistensi kuno yang tak terbayangkan, eksistensi tertinggi yang tidak dapat dibicarakan. Dia ingin berlutut. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menahan dorongan ini. Kita sekarang berada di lautan semesta. Tang Feng mengingatkannya. Jadi seperti itu keadaan di lautan semesta. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tidak heran aura ini terasa familiar. Mirip dengan aura yang dirasakannya saat bencana besar di asal-usulnya. Lu Ming sedikit bersemangat. Ini adalah lautan alam semesta yang sebenarnya. Ketika para master surgawi membuka samudera semesta, kesadaran spiritual mereka akan memasuki samudera semesta melalui jembatan semesta. Namun, itu bukanlah samudera semesta yang sebenarnya. Itu hanyalah pantulan samudera semesta. Dikatakan bahwa markas besar istana yang berada di lautan alam semesta yang. Legenda mengatakan bahwa dunia Yin memiliki aliansi yang mirip dengan istana yang. Aliansi itu disebut Yin Manor, dan markas besarnya juga didirikan di lautan kosmik Yin. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Makhluk hidup dari jalur abadi itu benar-benar tak terduga. Mereka benar-benar dapat menciptakan tempat tinggal di lautan semesta. Akankah lebih cepat memahami asal-usulnya di lautan semesta? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan ia mulai memahami asal-usulnya. Namun, gelombang energi tiba-tiba terpancar dari tubuh Tang Feng dan memutus hubungan Lu Ming dengan lautan semesta. Bab 5250, Noda Darah disembunyikan lagi. Jangan mencoba memahami asal-usul di sini. Tingkat kultivasimu masih terlalu rendah. Jika kamu mencoba memahami asal-usul di sini, itu akan menyebabkan energi asalmu menjadi liar dan bahkan menyebabkan tubuhmu meledak. Ingat ini. Tang Feng memperingatkan. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia diam-diam takut. Bagaimanapun, ini adalah lautan alam semesta yang sesungguhnya, dan ini bukanlah materi kecil. Namun, ada formasi yang dibentuk oleh makhluk Dao abadi di tanah asal. Dengan formasi yang mengisolasi kita, tidak perlu khawatir. Kita dapat memahami asal-usul di tanah asal. Tang Feng berkata lagi. Jelas, Tang Feng belum pernah ke tanah asal. Sebelum dia menjadi abadi,
dia tidak pernah meninggalkan alam semesta yang sunyi. Sekarang setelah dia menjadi abadi, dia tidak dapat memasuki tanah asal. Lu Ming telah mempelajari dengan cermat informasi tentang tanah asal. Tanah asal berada di kedalaman samudera alam semesta yang seorang makhluk Dao abadi telah menyiapkan susunan besar di sana. Tanpa susunan itu, tak seorang pun di bawah alam abadi sejati akan mampu mendekatinya. Tekanan di kedalaman samudera semesta begitu besar, bahkan makhluk setengah abadi pun tidak dapat menahannya. Konon, untuk membentuk formasi itu, banyak makhluk Dao abadi yang mati. Selain itu, makhluk hidup Dao abadi tidak dapat menguasai kekuatan asal-usul. Hal ini dikarenakan makhluk hidup Dao abadi telah menguasai energi abadi. Energi surgawi adalah kekuatan terkuat di dunia. Begitu seseorang menguasai energi surgawi, ia tidak akan bisa lagi menguasai kekuatan lainnya. Semua kekuatan lainnya akan dihancurkan dan dimurnikan oleh energi surgawi. Bahkan kekuatan asal tidak dapat melakukannya, ia akan ditolak oleh energi surgawi. Hanya mereka yang berada di bawah alam abadi sejati yang mampu mengendalikan kekuatan asal-usul. Oleh karena itu, tidak ada makhluk Dao abadi di tanah asal. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk abadi semu dan sebagian kecil dari sumber alami mereka. Hal ini karena tidak mungkin kultivasi seseorang terlalu rendah. Sangat sulit bagi mereka yang berada di alam asal untuk mengendalikan kekuatan asal. Jika bukan karena kenyataan bahwa gua keberuntungan akan segera terbuka, Tang Feng tidak berniat membiarkan Lu Ming memasuki tanah asal secepat ini. Hal ini dikarenakan ada batasan waktu setelah memasuki negara asal. Seseorang hanya dapat tinggal di sana selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, dia harus pergi. Jika dia ingin masuk lagi, dia harus membunuh makhluk-makhluk dunia bawah dan memperoleh 100.000 pahala pertempuran. Jika mereka masuk terlalu dini dan tidak memperoleh apapun dalam 10.000 tahun, 100.000 kredit pertempuran akan terbuang sia-sia. Namun bagi gua keberuntungan, hal itu sepadan. Ayo pergi. Tang Feng membawa Lu Ming menjauh dari peron dan terbang menuju kedalaman samudera semesta. Segera, Lu Ming melihat sekelompok besar istana. Ada banyak istana besar di lautan semesta, seperti negeri dongeng yang legendaris. Istana-istana besar ini adalah markas besar kerajaan Yang. Ada sejumlah besar tokoh Dao abadi di sini, dan siapapun yang mereka temui bisa jadi adalah seorang abadi sejati. Pada saat ini, Lu Ming dapat merasakan genangan darah di jalan lumpur kuning menyusut dengan cepat. Awalnya, genangan darah itu menjadi seukuran setitik debu, tetapi tidak berhenti. Genangan darah itu menyusut dengan cepat dan akhirnya tampak berubah menjadi ketiadaan. Bahkan indera spiritual Lu Ming tidak dapat memindai area tersebut. Namun, Lu Ming merasa bahwa genangan darah itu masih ada di sana. Hanya saja, genangan itu terlalu kecil, begitu kecilnya sehingga dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Ini adalah kedua kalinya situasi seperti ini terjadi. Saat dia berada di luar medan perang yang sunyi dan melihat makhluk hidup Dao abadi lainnya, genangan darah ini akan otomatis menyusut agar tidak terdeteksi. Sekarang setelah mereka tiba di markas besar istana Yang, genangan darah telah menyusut lebih jauh lagi. Apakah dia mencoba menghindari terdeteksi oleh makhluk hidup lain dari Dao abadi? Apa asal-usul genangan darah ini? Ekspresi Lu Ming tidak berubah, tetapi pikirannya penuh dengan pikiran. Genangan darah ini pasti menyimpan rahasia besar. Sebenarnya, ia menyembunyikan dirinya sendiri. Apa jadinya jika makhluk abadi lainnya menemukannya? Setelah melewati areal istana yang luas, mereka melihat sebuah jalan lebar dan cerah yang mengarah sampai ke kedalaman samudera raya. Tang Feng membawa Lu Ming menyusuri jalan yang cerah dan terus terbang menuju kedalaman samudera semesta. Lu Ming mengamati dua sisi Sun Xin Avenue. Ada berbagai macam lampu di kedua sisi. Sinar cahaya warna-warni saling bertautan, seakan tak berujung. Lu Ming dapat merasakan bahwa cahaya itu merupakan sumber energi yang sangat kaya. Samudera semesta yang luas memiliki energi asal yang tidak diketahui jumlahnya. Tidak ada habisnya. Lautan semesta terlalu besar. Alam semesta yang besar bagaikan setitik debu jika dibandingkan dengan lautan semesta. Tidak seorang pun mengetahui berapa banyak energi yang terkandung dalam lautan semesta. Bahkan seorang yang abadi pun tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan lautan semesta. Ada pepatah yang mengatakan bahwa samudera semesta adalah sumber kekuatan bagi seluruh kosmos yang agung. Misalnya, ketika kultivator lemah,
mereka akan menyerap energi langit dan bumi untuk berkultivasi. Setelah menjadi kuat, seseorang harus memahami asal-usul dan menyerap energi asal untuk berkultivasi. Dari manakah asal-muasal energi? Bukankah dari lautan semesta? Dan ketika seorang kultivator menjadi lebih kuat, mereka dapat memberikan umpan balik ke alam semesta tempat mereka berada, membuat alam semesta tempat mereka berada terus tumbuh lebih kuat dan memiliki lebih banyak energi. Oleh karena itu, asal mula tenaga masih berupa lautan semesta. Dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Berhenti. Tiba-tiba, dua sosok berbaju besi emas menghentikan Tang Feng dan Lu Ming. Mereka adalah dua pria parubaya dengan aura yang kuat. Mereka jelas merupakan makhluk abadi sejati. Lu Ming menghela napas. Tempat ini memang markas besar Yangting. Selain itu, jalan yang cerah ini mengarah ke tempat terpenting di Yangting, tanah asal. Bahkan para penjaga di pintu masuk adalah orang-orang abadi sejati. Namun, itu hal yang wajar jika dipikir-pikir. Ini adalah salah satu tempat terpenting di alam yang dan harus dijaga oleh para dewa sejati. Jika hanya ada beberapa dewa semu yang menjaganya, itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Dari kosmos besar manakah kamu berasal? Untuk apa kamu ada di sini? Seorang pria kekar berbaju besi emas bertanya. Kami berasal dari kosmos purba yang agung. Aku membawanya ke tanah asal untuk dibudidayakan. Tang Feng membalas dan menyerahkan slip giok berisi informasi tentang dirinya di Yangting. Seorang pria kekar berbaju zirah emas mengambilnya dan memeriksanya. Ia mengangguk dan mengembalikan kepingan giok itu kepada Tang Feng. Ia mengamati Tang Feng dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Ku dengar tanah yang tak ternoda itu telah kembali ke istana Yang. Tampaknya kau adalah dewa sejati yang bangkit dari reruntuhan. Konon katanya makhluk abadi sejati ini sangat kuat. Aku benar-benar ingin menguji kemampuanku denganmu jika aku punya kesempatan." Saat berbicara, lelaki kekar berbaju besi emas itu menampakkan hasrat kuat untuk bertarung. Jika ada kesempatan, mari kita bertukar petunjuk. Tang Feng tersenyum. Selama kurun waktu tersebut, ia telah menerima banyak tantangan, namun tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Dia juga ingin menemukan beberapa makhluk abadi sejati yang kuat untuk diajak beradu. Hanya dengan terus-menerus bertarung, dia bisa berkembang lebih cepat. Dua pria kekar berbaju besi emas berdiri membentuk persegi. Tang Feng membawa Lu Ming dan terus bergerak maju. Setelah itu, mereka melewati 3 rintangan secara berurutan dan akhirnya tiba di tempat tujuan. Tanah asal. Dari kejauhan, terlihat sebuah perisai cahaya besar di depan mereka. Bentuknya setengah lingkaran, dan terbalik di lautan kosmik yang luas dan tak terbatas. Di dalam penghalang cahaya itu adalah tanah asal. Tanah asal terletak di inti samudra semesta. Di masa lalu, tempat itu telah dibuka oleh makhluk yang kuat. Bersama dengan banyak makhluk dao abadi, mereka telah menyiapkan susunan yang menantang surga untuk memisahkan tanah asal dari dunia luar. Hampir mustahil untuk mendirikan formasi susunan di lautan semesta. Itu terlalu sulit. Terutama di area inti. Legenda mengatakan bahwa samudra semesta mengamuk untuk membentuk formasi ini, dan banyak makhluk dao abadi mati. Tetapi dia berhasil pada akhirnya. Bab 5251, ke-9 pada peringkat asal. Penghalang cahaya setengah lingkaran adalah susunan dao abadi yang disusun oleh banyak makhluk hidup dao abadi. Tanpa susunan ini, tidak ada seorang pun di bawah alam abadi sejati yang dapat bertahan hidup di sana. Mereka akan hancur oleh tekanan lautan semesta. Kaulah yang ingin memasuki tanah asal. Seorang lelaki tua berambut putih menatap Lu Ming dengan tatapan tajam, seolah ingin melihat apa yang ada di dalam diri Lu Ming. Rahasia Lu Ming tampaknya terbongkar oleh orang tua itu. Sangat kuat. Pria ini sangat menakutkan dan tak terduga. Mungkinkah dia seorang raja abadi? Lu Ming diam-diam terkejut. Dia berharap genangan darah itu tidak akan ditemukan. Untungnya, lelaki tua itu tampaknya tidak menyadarinya. Senior, akulah yang ingin memasuki tanah asal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Ya, selain dua avatar aneh itu, kamu tidak membawa makhluk hidup lain. Kamu bukan tempat yang diberikan oleh orang lain. Kamu perlu membayar 100.000 kredit pertempuran untuk memasuki tanah asal. Kata lelaki tua berambut putih itu. Ini pertama kalinya dia memasuki tanah asal. Orang lain dapat membayar jasa pertempuran atas namanya, dan aku akan melakukannya atas namanya. Kata Tang Feng.
Dia mengeluarkan slip identitas jade miliknya dan membayar 100.000 kredit pertempuran atas nama Lu Ming. Saya yakin Anda telah mempelajari tentang tanah asal, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada larangan membunuh di tanah asal. Meskipun Anda tidak akan benar-benar mati setelah dibunuh dan akan dibangkitkan di luar, Anda harus mengumpulkan 100.000 pahala pertempuran di medan perang jika Anda ingin memasuki tanah asal lagi. Tidak ada orang lain yang dapat membayar Anda juga tidak dapat memperoleh slot hadiah dari orang lain. Apakah Anda mengerti? Tetua berambut putih itu memperingatkan. Junior mengerti. Lu Ming mengangguk. Dia telah mempelajarinya dari Tang Feng sebelumnya. Formasi yang dibentuk oleh para abadi tidak hanya memisahkan mereka dari dunia luar, tetapi juga memiliki fungsi kebangkitan. Jika mereka dibunuh di tanah asal, mereka tidak akan benar-benar mati dan akan dibangkitkan di luar formasi. Namun, tidak akan semudah itu untuk memasuki tanah asal lagi. Setelah Tang Feng menyerahkan 100.000 poin pertempuran, Lu Ming melangkah ke formasi teleportasi. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di sebuah kotak. Lu Ming tahu bahwa dia sudah berada di tanah asalnya. Lu Ming melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ada orang-orang yang muncul dari waktu ke waktu. Banyak dari mereka yang berada di alam asal. Semua makhluk di alam asal ini memiliki aura yang kuat dan seperti binatang buas kekacauan yang ganas. Beberapa dari mereka bahkan dikejutkan oleh makhluk abadi tingkat pertama. Ada begitu banyak esensi akhir-akhir ini. Dulu, saya bahkan tidak akan melihat satupun esensi dalam setahun atau lebih. Itu normal. Gua keberuntungan hanya terbuka sekali setiap 100 tahun bintang tetap. Para ahli sumber daya alam kelas atas itu semua sedang mengamati. Siapa yang akan melewatkan kesempatan ini? Memang, kalau bukan karena pembukaan gua rejeki, asal-usul ini tidak akan datang. Lagi pula, terlalu sulit bagi mereka yang berada di alam asal untuk memahami kekuatan asal-usul. Itu hanya membuang-buang waktu. Di sekeliling mereka, banyak orang tengah berdiskusi. Di negeri asal, tidak semua makhluk datang untuk mendapatkan kekuatan asal. Ada juga beberapa makhluk yang dikirim oleh istana yang untuk menjaga aturan dan ketertiban. Orang-orang ini disebut penjaga istana yang. Orang-orang ini semuanya adalah elit dari berbagai alam semesta. Yang sedang mereka bicarakan tadi adalah para pengawal istana yang. Lu Ming meninggalkan alun-alun dan bergegas ke timur. Asal-usul lainnya yang telah memasuki tanah asal juga menuju ke arah ini. Tekanan yang sangat kuat. Aku tidak bisa terbang sama sekali. Lu Ming bergumam. Begitu dia meninggalkan alun-alun, dia langsung merasakan tekanan besar antara langit dan bumi yang bekerja pada tubuhnya. Di bawah tekanan ini, dia sama sekali tidak bisa terbang. Jangankan terbang, untuk melompat tinggi saja sulit. Lu Ming mencoba. Dia menggunakan 30% kekuatannya dan hanya bisa melompat setinggi 3 meter. Beberapa orang bahkan lebih buruk. Mereka hanya bisa melompat setinggi 1 meter, setara dengan manusia biasa. Bagaimanapun, mereka berada di kedalaman samudera semesta. Para makhluk abadi telah menyiapkan formasi untuk mengisolasi sebagian besar tekanan. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di sini. Saya masih bisa memahami asal-usul energi, dan itu jauh lebih mudah daripada dunia luar. Penemuan berikutnya membuat Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Jauh lebih cepat untuk memahami asal-usul di sini daripada di luar. Dalam keadaan normal, mereka yang berada di bawah alam abadi sejati tidak akan mampu memahami asal-usul di lautan semesta. Namun, pembentukan di sini secara efektif memisahkan mereka, yang setara dengan mengencerkan asal-usulnya. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Tidak hanya seseorang dapat mengolah kekuatan asal di sini, tetapi seseorang juga dapat memahami asal dan meningkatkan kultivasi mereka. Itu jauh lebih cepat daripada di luar. Jika kali ini dia dapat memasuki gua keberuntungan dan mengubah akar asalnya, lalu berkultivasi di sini selama 10.000 tahun, itu akan sepadan meskipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan asal. Lu Ming harus memakan kembali 100.000 kredit pertempuran. Lu Ming merasakan keadaan sekelilingnya saat ia bergegas ke timur. Gua keberuntungan terletak di sisi timur alun-alun, yang juga merupakan pinggiran tanah asal. Di tanah asal, kecepatan Lu Ming puluhan ribu kali lebih lambat daripada di luar. Butuh waktu 3 hari baginya untuk mencapai gua keberuntungan. Di pintu masuk gua penciptaan, ada sebuah istana. Istana ini dijaga oleh pengawal istana yang. Sudah banyak orang berkumpul di luar istana.
Jika dilihat sepintas, jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Selanjutnya, jumlah orang masih terus bertambah. Orang-orang ini pastinya merupakan kelompok asal yang paling kuat di alam yang dan kebanyakan dari mereka berasal dari peringkat asal. Ada orang tua, orang muda, pria dan wanita dari semua jenis ras. Orang-orang ini saling mengamati. Ketika mereka melihat beberapa orang, banyak wajah mereka yang berubah serius. Lu Ming juga mempelajarinya dengan saksama. Ia lalu membandingkannya dengan daftar asal yang pernah dilihatnya. Lu Ming menyadari bahwa banyak dari 20 teratas pada daftar asal telah datang. Adapun yang berada di peringkat ke-20 ke bawah bahkan lebih banyak lagi. Akan tetapi, Lu Ming belum menemukan satu pun dari 10 asal teratas dalam daftar asal. Hampir semua dari 10 teratas dalam daftar asal memiliki akar asal terbaik. Ki penciptaan di Gua Penciptaan tidak lagi berguna bagi mereka. Hal ini disebabkan mutu akar asal paling tinggi adalah mutu puncak. Namun, para jenius dengan akar asal yang unggul mungkin saja akan muncul. Itu karena Ki penciptaan dapat dikeluarkan. Setiap helainya bernilai sebuah kota. Asyik, tiba-tiba, cahaya perak menyala dan sebuah sosok muncul di dekatnya. Ini adalah pemuda berbaju besi perak, dan hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah dua tanduk perak di kepalanya. Namun, salah satu dari dua tanduk perak itu patah. Yang perak, itu Silver. Dia benar-benar ada di sini. Banyak orang memandang pemuda ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena dia adalah orang aneh di antara orang aneh, menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat asal. Informasi tentang perak itu terlintas di pikiran Lu Ming. Dikatakan bahwa salah satu tanduk siluman perak telah dipotong oleh orang pertama dalam daftar asal ketika dia menantangnya. Ya, itu hanya satu pedang. Silver One menganggapnya sebagai penghinaan besar. Dia bisa saja dengan mudah memperbaiki tanduk perak, tetapi dia tetap mempertahankan citra tanduk yang patah untuk memotivasi dirinya sendiri. Konon katanya nama sebelumnya bukan Silver One. Cita-citanya adalah menjadi yang pertama, maka ia mengganti namanya menjadi Silver One. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah monster abnormal yang menakutkan. Meskipun salah satu tanduknya dipotong oleh orang pertama di peringkat asal, itu tidak berarti dia lemah. Hanya bisa dikatakan bahwa orang pertama di peringkat itu terlalu kuat.